Salam olahraga kembali dengan saya Tugi Arfasil Menggaul dari kota Binjai, Sumatera Utara. Ya, kali ini di tayangan ini saya udah cukup lama ya tidak memperkenalkan jenis senapan angin uklik. Karena di kalangan sekarang ini untuk produksi atau juga pengguna atau penggemar olahraga menembak yang di kelas uklik sudah agak mulai menurun. Tapi ketahui teman-teman sekalian, kalau Anda mau ahli di bidang olahraga menembak, Anda harus memulai pengetahuan Anda dari senapan yang paling dasar, yaitu senapan uklik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena basic saya dulu awalnya itu di senapan uklik. Lalu saya mempelajari kemampuannya dan juga saya mengoptimalkan fisik saya, karena di bermain di senapan uklik kita membutuhkan fisik yang benar-benar sangat-sangat kuat teman-teman sekalian. Jadi wow, memang melelahkan, tapi dan kata lain dapat feel olahraganya yang membakar kalori. Itu memang benar. Nah, berbeda dengan PCP. Kalau PCP oke lah, dan kata lain ada olahraganya di mana kita mengisi anginnya dengan memompa biasa. Tapi sekarang teknologi udah makin canggih, orang udah jarang menggunakan pompa, melainkan sekarang sudah menggunakan mesin. Bahkan mesinnya juga bisa dibawa kemanapun dengan menggunakan bantuan baterai sepeda motor dan listrik dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan sekalian mau mengembangkan kemampuan rekan-rekan sekalian di olahraga menembak, memulai dari uklik. Nah, jadi kalau uklik ini beragam-ragam, ada yang buatan lokal, ada yang buatan import. Kalau buatan import yang terkenal yaitu dari pabrikan Crosman dengan mereknya adalah Benjamin. Oke, kali ini saya akan memperkenalkannya. Jadi di sini saya mempunyai koleksi nih. Itu senapan Benjamin ya, Benjamin Franklin. Jadi ini tipe model 347. Nah, jadi di sini ada tulisannya model 347 teman-teman. Nah, menurut informasi yang saya dapat, jenis senapan angin Benjamin ini model 347 ini diproduksi mulai dari tahun 70-an, 80 sampai yang terakhir adalah tahun 90-an. Tapi tahun 90 kurang tahu saya di tahun berapa berhentinya. Selebihnya itu dari pabrikan Crosman mengeluarkan yang namanya Benjamin Crosman. Bentuknya nggak seperti ini. Nah, jadi ini model dulu. Orang mengatakan ini adalah Benjamin kayu sapu katanya. Kayu sapu. Jadi kenapa dibilang kayu sapu? Karena di gagangnya ini mirip kayak gagang kayu sapu. Oke? Dan ini dia tahunnya kecil loh. Nah, kecil. Dibilang OD22 sih enggak ya. Tapi lebih kecil lagi dari OD22. Mungkin tahu OD19 ini. Ini ya. Terus ada lagi yang keunikannya. Yang mana ini bahannya ini terbuat dari bahan kuningan semua, teman-teman sekalian. Mulai dari pipa, laras, semuanya bahan kuningan. Nah, yang unik lagi, kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya, nah di sini ya, untuk penojok pelurunya, penojok pelurunya ini, kalau yang zaman sekarang sudah menggunakan seal. Kalau dulu ini nggak pakai seal, nih rekan-rekan bisa lihat, nggak ada sealnya sini. Bahkan di larasnya pun nggak ada seal. Tapi kalau misalnya dimasukkan peluru dan ditembakkan, angin nggak ada keluar dari sini sama sekali. Nah, itulah hebatnya waktu pembuatan zaman dulu, senapannya memang benar-benar presisi. Tapi memang lebih presisi zaman sekarang dikarenakan teknologi udah makin canggih. Jadi dibantu dengan seal lagi, jadi tidak ada kebocoran sama sekali. Tapi saya salut sama orang-orang dulu ya, membuat senapan angin seperti ini. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, Anda harus tahu. Jadi basic dari senapan angin PCP, dasarnya dari senapan angin PCP adalah dari senapan ini. Kenapa demikian? Karena senapan angin PCP itu dia untuk kita melakukan tembakan, dia dibantu dengan pemukulan hammer. Sama seperti ini juga. Jadi kalau PCP dia dikokang, dia menarik hammer, sama seperti ini juga, dia hammer, ya kan? Lalu ditembakin. Nah, kalau PCP anginnya sudah terisi kian. Kalau uklik di Benjamin, dia belum terisi, dia harus dipompa dulu. Di beberapa kali baru dilakukannya
tembakan. Jadi sistemnya ini sama. Uklik yang seperti ini dikategorikan uklik hammer, ya, dengan sistem pemukul hammer. Nah, ada juga yang spring. Nah, itu dia untuk melontarkan peluru dia dibantu dengan pemukulan dari hammer, per tersebut. Jadi di per itu ada pistonnya. Nah, piston itu yang bergerak cepat untuk memadatkan angin untuk melontarkan peluru tersebut. Seperti itu. Sama. Ya, berbeda ya dengan sistem sub, berbeda. Berbeda ya, dengan sistem sub itu berbeda. Jadi kalau jenis dari senapan uklik ini, inilah dasar dari semua senapan PCP yang ada. Ingat itu teman-teman sekalian. Nah, jadi saya hanya memperkenalkan unit seperti ini, ya kan? Unit seperti ini biar rekan-rekan paham ya. Nah, jadi jujur aja, bagi saya ini langka dan saya tidak pernah mau meminjamkan atau menjualnya. Kenapa? Karena ini ada memang benar-benar wow. Pada nanti di tahun-tahun berikutnya ini pasti akannya mahal. Di dalamnya semua masih original partnya. Yang bedanya ya, ada juga memang dari versi lokal yang memproduksi seperti senapan ini. Ada yang pabrikan dari lokal-lokalan yang buatan Indonesia yang membuat seperti ini. Tapi membedakannya apa? Itu di pejeranya. Karena kalau misalnya teman-teman dia ini. Nah, pejeranya ini dia modelnya kotak dia gini. Dia kotaknya. Kalau yang lokal itu udah V dia seperti itu. Nah, itu aja membedakannya. Terus ya ada lagi ya. Jadi di sini dia teman-teman di sini ada kayak seperti plat gitu ya untuk menekan dan memompanya. Baru di sini ada tempat seperti kayak tempat pelumasannya. Jadi dia kayak ada lubang di sini, dia tempat penetesan pelumasan. Nah, terus nah ini dia yang agak lebih unik. Kebanyakan zaman sekarang ini untuk senapan angin uklik ya, bagian seher pompa itu udah diganti dengan menggunakan teflon. Jadi pada tahun 70-80 sudah digunakan ini. Ini teflonnya udah ada gitu loh. Nah, ini udah ada. Jadi ini senapan ini memang masih ori. Ini saya dapat dari orang yang memang udah sangat tua sekali ya. Saya sudah lihat juga faktur pembeliannya tahun 70-an itu saya udah lihat 17.000 rupiah tahun 77. Saya udah lihat fakturnya udah lapuk, hancur gitu. Nah, ini masih ori semua teman-teman sekalian. Nih ya. Teflon, ini teflonnya hitam. Aneh banget. Nah, wow, gila. Jadi, aduh. Nah, sekali pompa aja udah nembak. Tapi ya udah jarang lah orang menggunakan ini ya. Tapi gimana pun, saya mau lihat nih performanya. Saya akan coba nih akurasinya. Karena ini udah barang tua, ya maklum lah ya. Kalau misalnya akurasinya agak gimana, nanti kita akan tes. Karena ini menggunakan visir ya, nggak mungkin lah jaraknya sampai 30, 40 sampai ratusan meter ya kan. Ya tahulah netizen ini, ada yang mengatakan nggak zaman lagi ngetes pakai 30 meter. Alah, bacrut lo. Kalau misalnya lu hebat main di kompetisi, buktikan 33 meter paling dekat mas. Kalau lu bisa nembak. Nah, jadi kita akan coba nih menggunakan Pejera, jaraknya 10 meter aja. Kita lihat dulu akurasinya. Nah, apakah senapan yang tua ini saya bilang usianya udah 40 tahun lebih lah ya. Yang tua ini apakah hasilnya masih bagus atau tidak? Oke, yuk kita cekidot langsung ke lapangan. Ya, ini lagi situasinya hujan ini ya. Teman-teman bisa lihat nih hujan. Jadi kita akan uji tesnya itu jaraknya 17 meter lah. Nih, 17 meter tuh ke platnya di sana. Nah, saya zoom aja ya platnya itu ya. Oke, 17 meter. Kenapa saya bilang 17 meter? Karena gini ya, karena bukannya pernah tapi sering dilaksanakannya event kejuaraan menembak itu
ya kan. Yang biasanya untuk kelas uklik itu jaraknya itu 17 meter. Kalau yang kelas visir ya, uklik visir 17 meter. Jadi itu kelas tripos, visir 17 meter, tripos, tiarap, berlutut, berdiri, yang ditembak adalah metal seluit ya. Nah, tapi kalau misalnya ukliknya sudah pakai teleskop, itu jaraknya 27 meter yang triposnya. Ada juga yang ukliknya yang kelas multiring ya. Tapi kalau multiring itu senapan ukliknya sudah menggunakan teleskop juga. Itu jaraknya berbeda-beda. Jadi yang saya tahu jaraknya itu adalah 15, 18, 27 dan yang terakhir adalah 33 meter. Itu kelas uklik multirank yang paling melelahkan teman-teman sekalian. Itu gila, capek beneran. Udah tenaga dikuras, konsentrasi lagi, gila beneran. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka tantangan ya, suka tantangan yang tantangan di kelas event ya, uklik nih. Beneran, kalau misalnya ya, kalau fisik Anda kuat bermain di uklik, tapi kalau fisik Anda lemah ya bermain di PCP. Itu kita nggak paksakan. Tapi kalau Anda mau pingin mengorek kemampuan Anda biar lebih mampu, biar lebih hebat, bermain di uklik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi situasi hujan sudah berhenti dan kita akan lakukan tembakan itu jaraknya 17 meter. Nah, kita akan coba nih ke target lingkaran seperti ini ya. Target lingkaran standar yang lesan standar yang biasa dipakai di kejuaraan-kejuaraan ya. Ukurannya seperti ini nih. Jadi ada 2 lingkaran, kita akan coba nih. Masing-masing lingkaran kita buat aja 5 tembakan. Kita lihat hasil grouping tembakannya seberapa hebat. Kita menggunakan pelurunya, kebetulan peluru yang ada lah MSB yang 10,5 grain MSB. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi kita akan coba, kita pasang nih, kita akan lakukan tembakannya masing-masing 5. Check it out. Untuk pemompaan setiap satu tembakan kita buat 5 kali pompa aja, karena peluru ini cukup berat ya. Tidak sesuai dengan joule yang dihasilkan oleh senapan angin ini. Jadi kita harus memperbanyak pemompaan karena berat pelurunya aja 10,5. Oke, langsung. Oke, kita lanjut ke lingkaran yang kedua. Ini posisinya hujan pula nih. Tapi kita akan hajar aja terus. Ya. Selesai. Hujan nih. Kita ambil lihat targetnya. Ya, jadi ini rekan-rekan sekalian. Kelihatan ya perkenaannya semua. Ya, masih mumpuni lah. Jadi hujan nih, hujan. Kita lanjut ke dalam. Nah, jadi tadi karena hujan ya, jadi makanya kita harus buru-buru nih. Jadi oke. Jadi tadi sebelum hujan, tembakan masih konsisten nih. Ya, ada yang perkenaannya pas. Nah, pokoknya groupingnya sekitar sini lah. Nah, karena tadi hujan, makanya saya harus buru-buru. Jadi perkenaannya gini nih. Jadi rekan-rekan udah bisa lihat nih. Acak adul, konsentrasi buyar. Kan saya juga harus buru-buru.
Tapi ya udah pembuktian yang tembakan dari lingkaran pertama itu. Nah ini dia, jadi bagus. Wow, ya kata lain gini loh. Unit ini walaupun udah tua tapi memiliki akurasi yang bagus sekali. Wajar lah. Karena apa? Ya saya nggak tahu juga lah. Gimana ya cara pembuatan orang-orang dulu. Padahal ini terbuat dari bahan kuningan ini larasnya ini. Semua dan bagian-bagian di dalamnya juga terbuat dari bahan kuningan. Gila. Akurasinya masih mantep. Walaupun usianya udah 40 tahun lebih nih. 40 tahun lebih. Keren habis. Jadi ya wow. Kita sudah buktikan bahwasanya senapan dulu ya, senapan pada masa-masa dulu ya, jaya-jayanya dulu senapan ini memang memiliki kualitas yang bagus sampai sekarang. Ya, kita berharap kalau bisa dari pabrikan-pabrikan yang ada lokal yang ada di Indonesia juga memiliki pembuatan dan juga pengembangan inovasi tentang senapan angin yang memang betul-betul berkualitas, tahan lama dan juga mampu naik ke ajang tingkat internasional. Ya, saya tahu lah, walaupun di kelas-kelas event internasional untuk produk kita Indonesia belum ada naik lah. Karena ada regulasinya kalau untuk kelas pertandingan event internasional. Oke, jadi gimana pun itu, senapan nuklir ini masih tetap terbaik rekan-rekan sekalian. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang masih pemula, ini pemula ingin memulai kemampuan, mulai awalnya dari upik. Ingat, sekalipun Anda memiliki unit-unit senapan PCP yang seperti di belakang saya ini, gitu ya, ya kan? Kalau Anda belum bisa mampu mengendalikan emosional Anda, sama aja bohong. Karena awalnya itu dari sini, dari senapan uklik. Kita mempelajari karakter unit, emosional, konsentrasi, dan juga kemampuan fisik dan mental juga ya. Kalau mental itu pastinya di lapangan. Oke, salam olahraga dari saya, Togi Arfasil Manggau dari Kota Binjai, Sumatera Utara.